Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Abdi Kusuma dari Pendidikan Informatika NPM 33211100019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Chatbot untuk Layanan Informasi pada CV HN Venner dengan Dialogflow. Untuk bab 1, latar belakang. Pada era globalisasi yang kian berkembang sangat jauh dan pesat dengan adanya teknologi informasi, segala aspek kehidupan manusia pun jauh lebih mudah dan efisien, terutama penggunaan teknologi yang memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan. AI adalah suatu sistem yang berkembang dan terus berinovasi di bidang penelitian dan diciptakan pada mesin atau komputer dengan memiliki kecerdasan sama atau lebih dengan manusia. Pada saat ini, layanan informasi berupa customer service yang menggunakan tenaga manusia masih terdapat delay saat ingin menanyakan sebuah informasi pada perusahaan. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi sekarang adalah aplikasi chatbot. Chatbot merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk melakukan interaksi antar manusia dengan komputer secara otomatis melalui percakapan. Rumusan masalah. Bagaimana perancangan chatbot sebagai layanan informasi menunjang keefektifan pada CV HN Venner dan merespon komen dari pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya, bagaimana chatbot sebagai layanan informasi untuk menunjang produktivitas kinerja pegawai pada perusahaan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membantu dan meningkatkan tanggapan antara pengguna dan perusahaan ketika menanyakan informasi seputar perusahaan. Untuk merancang dan mengembangkan chatbot sebagai layanan informasi pada CV HN Venner dan dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan oleh pegawai perusahaan. Manfaat penelitian. Mempercepat mendapatkan informasi seputar perusahaan tersebut. Dapat membantu menambah referensi dalam bidang AI, khususnya pada implementasi chatbot sebagai layanan informasi pada CV HN Venner. Yang terakhir ada membantu memperdalam dan memahami ilmu tentang penerapan AI berbasis chatbot. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, ada chatbot. Chatbot adalah sistem layanan informasi yang dirancang untuk memberikan sebuah informasi oleh sistem layanan servis. Chatbot dapat merespon pertanyaan dari pengguna dan juga dapat memberikan jawaban default jika pertanyaan pengguna tidak sesuai dengan template pertanyaan yang tersedia. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah serangkaian langkah, proses, atau sistem yang dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan berguna kepada individu atau organisasi yang memerlukan informasi. Yang ketiga, Dialogflow. Dialogflow adalah platform untuk pemahaman bahasa alami yang mendorong rencana dan integrasi antarmuka klien. Yang ketiga, Dialogflow. Dialogflow adalah platform untuk pemahaman bahasa alami yang mendorong rencana dan integrasi antarmuka klien percakapan ke dalam aplikasi serbaguna. Dialogflow memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk melakukan pengembangan dan membangun chatbot. Yang keempat, NLP atau Natural Language Processing. Mesin NLP ini berperan penting dalam mengekstraksi data yang relevan dan melengkapi data yang tepat secara ringkas. Penelitian ini menggunakan metode NLP untuk mencari kata dasar dari pesan yang dikirimkan user dan mengirimkan balasan yang sesuai dengan query. Yang kelima, Telegram Messenger. Telegram adalah aplikasi informasi yang digunakan untuk mengirim teks, gambar, atau video pesan
dibebaskan dari biaya. Yang keenam, UML atau Unified Modeling Language. Pemodelan UML adalah sebuah bahasa modeling yang berdasarkan grafik dan gambar yang digunakan. UML bukan hanya sebuah bahasa pemrograman visual saja, itu juga dapat berinteraksi dengan berbagai bahasa pemrograman lainnya seperti Visual Basic, Java, C++, bahkan database berorientasi objek. Yang terakhir, ada black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas perangkat lunak dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga fungsinya pada informasi domain. Selanjutnya, metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode R&D. R&D adalah metode pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektivitas produk tersebut. B. Metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah prototipe. Dalam metode ini, sebuah prototipe dibangun dan digunakan sebagai alat untuk menggambarkan konsep sistem yang akan dikembangkan. Metode prototipe adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pembuatan model atau prototipe dari sistem yang akan dibangun sebelum mengembangkan versi finalnya. Demikian tadi presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Adi ataupun teman-teman sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.